mengantar ke elektronika digital. Sehingga harapannya nanti dari sini kemudian kita bisa melangkah lebih jauh, memberi dasar yang sama. Oke. Nah, isinya itu introduction, combination knowledge, logic, truth table, logic gate, sampai ke aplikasinya yaitu counter di appendix 15 itu ya. Nah, nanti kan kita lihat satu persatu di sini, tapi ini masih dalam bentuk yang simple ya, dari logika digital elektronika. Nanti di appendix yang D itu tentang simplifikasi. Oh ya, kita belajar digital, elektronika digital, karena kebanyakan sekarang peralatan itu adalah digital ya. Mulai dari apa ya, Anda pakai smartphone itu ya bekerjanya secara digital. Anda pakai apa, televisi sekarang juga televisi digital ya. Ini siaran juga sekarang siaran digital, siaran analognya mau ditutup, sehingga sinyal digitalnya yang dipakai. Namun demikian kita tetap mempelajari yang analog, karena ya tidak bisa lepas, walaupun prosesnya secara digital tapi prosesnya ke akhirnya itu ya tetap pakai analognya, sehingga digitalnya itu hanya mempermudah proses di dalamnya ya. Setelah keluar mau dinikmati ya harus pakai analog lagi. Nah, di analog itu kan kalau datanya itu berisi continue, sinyal continue, tapi kalau di digital itu discrete. Mengolah data discrete itu lebih mudah daripada yang continue gitu. Nah, di discrete itu ada step-stepnya, kita bisa terjemahkan menjadi bilangan numerik yang tertentu, kemudian bilangan itu yang kita proses atau kita olah. Nah mungkin kita lihat kalau alat-alat sekarang yang masih pakai analog, apa kira-kira bisa saudara sebut yang alat-alat sekarang tapi tetap pakai analog? Ada yang tahu apa? Oke, mungkin tidak seluruhnya analog ya, tapi sebagian analog. Ya, bagian mana yang analog gitu ya. Oke, yang dekat saja yang biasa kita pakai, smartphone misalnya gitu. Bagian mana yang analog? Output suaranya, Pak. Output suara, benar ya. Output suaranya tetap analog karena dia akan diubah dari proses yang setelah diproses macam-macam dikeluarkan lewat suara, itu analog. Apalagi kalau sinyalnya itu juga iya ya, Pak? Sinyal apa? Sinyal GSM-nya. Oh, sinyal radionya ya? Iya. Ya, sinyalnya analog tapi tumpangannya. Jadi carrier-nya itu analog ya, tapi kemudian tumpangannya atau yang dimodulasikan itu adalah digital. Sehingga nanti kemudian diterima di jalan masih analog, tapi kemudian nanti akan diterima di sana, diterjemahkan lagi ke digital. Ya, oke, sinyalnya. Apalagi?
apalagi yang di smartphone yang biasa saudara pegang. Suara tadi sudah, sinyal, kemudian apa lagi? Modul untuk getarnya mungkin Pak, motor Modul itu ya. getar. Motor getar. Oke, ya. Pokoknya yang Nah, mungkin ini juga. apalagi? Yang dia untuk kontrol brightness dari layarnya. Oke, layarnya. Kalau layarnya sendiri gimana? Gambarnya itu. Kalau layarnya gambarnya Untuk menampilkan itu digital ya Pak? Digital kan 1. Aduh, kurang tahu Pak. Yes, datanya itu digital ya, tapi ditampilkan Ya, datanya digital. ditampilkan di secara analog karena dia akan mengubah dari digital itu ke terang ke pikselnya itu kan nanti akan jadi warna apa tertentu. Nah, warnanya itu kan kombinasi dari nilai digitalnya itu, tapi kemudian kan perlu diterjemahkan ke cahaya ataupun warna itu. Nah, itu penerjemahannya itu menjadi analog. Ya, jadi kita tidak lepas dari analog, walaupun prosesnya nanti adalah digital. Ya. Jadi proses di dalamnya digital, kemudian akan keluar juga analog. Yang paling sederhana misalnya traffic light. Nah, traffic light itu juga sekarang kan modelnya digital ya, prosesnya dalam digital, tapi keluarnya ya analog. Men-trigger lampunya itu ya. Trigger kan lampu itu bekerja secara analog ya. Di sinyal yang masuk ke lampunya itu kan analog. Ya. Maka kemudian diubah dari digital ke analog untuk ditampilkan di lampunya itu traffic light. Tapi memprogram misalnya ini setiap 3 detik atau 3 detik merah, kemudian 10 detik hijau misalnya dan seterusnya itu pakai digital. Counternya pakai digital, tapi keluarnya ke alat keluarnya itu akan pakai analog. Oke, jadi ya tetap tidak terpisah dengan analog. Walaupun proses di dalamnya digital. Sampai ke komputer gitu ya. Komputer itu juga seperti itu. Smartphone tadi kan sebetulnya komputer kecil gitu ya, komputer dalam bentuk kecil. Di smartphone itu kan ada prosesornya, ada memorinya, ada disknya gitu ya. Di tempat penyimpanannya, ada registernya dan sebagainya itu ada. Nah, seperti di komputer. Jadi sekarang komputer itu berupa bentuk ya tidak selalu bentuk laptop, tapi bisa juga smartphone ataupun mungkin yang jam tangan itu juga ada prosesornya, itu berarti dia akan smartphone akan seperti komputer, walaupun komputer yang lebih sederhana. Sekarang ada SBC ya. SBC apa? Ada yang pernah dengar? Yang sudah main-main mikro, main-main Arduino. SBC apa? Belum pernah dengar kalau saya Pak. Single board computer. Oh iya. Apa contohnya? Raspberry Pi. Raspberry ya. Raspberry itu SBC. Salah satu contoh. Masih ada yang lain-lain. Ya. Itu kan komputer kecil gitu ya. Komputer hanya seukuran kartu kredit. Tapi dia perlu I/O-nya ya ditambahkan kalau mau pakai. Tapi kalau itu dipakai memang tidak perlu I/O untuk embedded system misalnya atau untuk IoT pun bisa gitu. Untuk mengirim data ataupun menerima data. Oke. Nah, ini yang di slide ini ya. Ada istilah some definition, combinational logic, sequential logic, dan finite state machine. Pernah dengar combinational logic apa?
sequential logic apa, finite state machine apa, bedanya apa tuh antara combination logic dengan sequential logic? Apa bedanya? Belum pernah dengar? Belum, Pak. Belum. Oke, ya nanti kita pelajari. Combination logic itu adalah output dari rangkaian itu. Kalau kita mikir rangkaian itu ya seperti pemrograman gitu ya. Jadi kalau kita membuat program kan ada outputnya dan ada inputnya. Nah demikian juga di rangkaian digital itu ya ada inputnya, ada outputnya. Jadi mesti ada itu. Ya. Kalau tidak ada outputnya ya untuk apa? Untuk apa dibuat gitu kan? Diperlukan untuk outputnya. Ya. Nah inputnya itu biasanya dipakai untuk membuat ya kalau diberi input ini maka outputnya ini, diberi input ini maka outputnya ini. Itu ada tabelnya, nanti dibuat tabel kebenaran. Nah, kalau combination logic itu adalah outputnya hanya tergantung pada input saat itu. Nah, input saat itu. Jadi, contoh di sini disebut ada adder. Adder itu penjumlah dua bilangan gitu misalnya. 5 ditambah 3. Di inputnya 5 dan 3 ya, outputnya akan 8. Di kapanpun 5 ditambah 3 itu akan 8 gitu. Jadi outputnya hanya tergantung pada angka 5 dan 3 itu. Tidak tergantung pada yang lain. Nah, tetapi yang sequential logic itu outputnya itu tergantung dari input dan juga sejarahnya yang sebelumnya. Gitu. Jadi output sebelumnya. Jadi misalnya apa ya, kalau di sini disebut ada memory unit. Nah, memory unit itu kan kalau diberi input untuk baca misalnya, ya dia akan membaca nilai yang tersimpan di memori. Akan terbaca nilai yang tersimpan di memori. Maka ya walaupun inputnya hanya baca, tapi hasilnya bisa beda-beda gitu. Gantung dari sebelumnya. Demikian juga contoh yang simpel misalnya traffic light. Gitu ya. Traffic light itu ada counter. Counter kan kalau sekarang ada counter hijau atau merahnya itu ya dari 15, kemudian 14, kemudian 13 dan seterusnya. Inputnya apa itu? Ya, inputnya hanya bisa turun gitu ya. Inputnya itu turun. Tapi hasilnya bisa beda-beda. Kalau sebelumnya 15, maka kalau kita beri input turun, maka hasilnya adalah 14. Inputnya sama ya. Kemudian kalau saya beri input turun lagi, maka hasilnya menjadi 13. Hasilnya menjadi 12 dan seterusnya. Jadi outputnya berbeda. Tergantung dari inputnya dan output sebelumnya atau keadaan sebelumnya. Itu yang dinamakan sequential logic. Jadi ada urutannya, ada sequencernya. Ada sejarahnya itu mempengaruhi output dari berikutnya, itu adalah sequential logic. Nah, kemudian ada finite state machine. Nah, ini kalau saudara di bahasa automata ada kuliah itu ya, kalau di informasi atau di teknik informatika kan ada automata atau compiler atau apa namanya ya, bahasa dan otomata kalau di MIPA ya. Itu ada state. Nah, kalau di sini disebut finite state machine itu adalah di situ disebut a circuit which has an internal state and whose output are function of both current input and internal state. Nah, ini mirip dengan sequential itu. Tapi ini
sudah jelas urutannya. Jadi finite state mesin itu berarti state-nya itu tertentu, finite. Artinya kayak seperti lampu lalu lintas itu. Setelah merah, maka kemudian kuning. Setelah itu hijau. Terus kuning lagi, merah. Itu kan urutannya seperti itu. Jadi setelah kuning itu bisa merah atau bisa hijau tergantung dari sebelumnya. Nah, itu finite state mesin kita harus buat state-nya itu. Kalau merah nanti akan berubah menjadi kuning, kemudian hijau, kemudian itu kita bisa anggap sebagai state-nya, kemudian kuning lagi, merah lagi, kembali lagi, dan seterusnya. Berarti state-nya muter di situ. Tertentu state-nya hanya merah, kuning setelah merah ya. Jadi 1 merah, 2 kuning, 3 hijau, 4 kuning lagi, 5 merah. Nah ini sudah kembali, berarti ada 4 state itu. Nah itu state-nya tertentu. Demikian juga di sini contohnya adalah vending machine. Vending machine sudah pernah pakai vending machine? Beberapa di stasiun, di tempat-tempat publik itu ada vending machine. Sudah pernah pakai? Pernah Pak. Beli apa? Minuman kemasan. Minuman, ya minuman. Nah, minuman tuh biasanya kan ada harganya berapa gitu ya. Nah, vending machine yang bagus mestinya kalau harganya misalnya 15.000 gitu, kalau saya beri uang 20.000 akan dikembalikan 5.000 gitu ya. Ada kembaliannya gitu ya. Tapi kalau saya beri uang 10.000 misalnya, maka barangnya tidak keluar gitu. Tapi kalau saya beri 5.000 lagi, barangnya baru keluar. Itu berarti kan dia akan ada posisi keterangan internal state di dalam, kemudian inputnya apa, gitu. Maka outputnya akan mengeluarkan barang atau tidak, itu vending machine. Jadi inputnya adalah uang, bisa 10.000, 5.000 atau 20.000 misalnya, kemudian outputnya bisa barang keluar atau kembalian. Misalnya saya beri 10.000, kemudian 10.000 lagi, kalau harganya 15.000, dikembalikan 5.000 beserta barang. Itu vending machine yang bagus. Tapi kadang-kadang ada vending machine yang tidak mengembalikan uang, gitu. Jadi harus pas. Kalau nggak pas, ya dikembalikan. Nah, misalnya gitu. Bisa juga. Nah, tergantung dari vending machine. Oke, itu istilah-istilah nanti kita akan lebih lihat lebih jauh lagi. Nah, ini contoh penjelasan dari combination logic. Di sini, ini adalah input I0, I1 sampai IN. Ini banyak ya. Kemudian output di sini ada F0, F1 dan seterusnya sampai Fm. Nah, di sini lihat bahwa di sini N, di sini M. Jadi input dan output tidak harus sama. Kemudian walaupun di sini inputnya itu I0, I1 sampai IN, tapi output untuk F0 itu misalnya hanya tergantung pada I0 dan I1. Tidak tergantung pada yang lain. Bisa juga gitu ya. F1 itu hanya terpengaruh oleh I1, I3, I4. Dan seterusnya. Misalnya ini Fm hanya tergantung pada I9 dan IN yang lain. Nah, di sini disebut translates a set of inputs into set of outputs. Di inputnya set, outputnya juga set. Nah, input and output for CLU itu combination logic unit. Normally have two distinct values, high and low, 1 and O and 1, or 5 volt, V2 volt, ya, and O volt, for example. Ini contohnya saja. Tapi ada yang kerja dengan TTL. TTL itu pakai 5 volt untuk 1 ya, atau tinggi, kemudian 0 untuk yang 0. Tapi ada yang 3,5.
ada yang 12, ada yang 2,5, tergantung dari alatnya. Tapi yang jelas kita bisa membuat definisi 1,0 itu untuk sistemnya itu. The outputs of CLU are strictly function of the inputs, and the output are updated immediately after the input change. Nah, jadi ini merupakan fungsi dari input beberapa input. Dan pada saat input berubah, maka outputnya juga akan berubah dengan segera. Nah, sini ditulis immediately, ya. Seketika berubah, walaupun ada secara fisik nanti ada tundanya gitu ya, karena perlu sinyalnya itu menjalar dari input ke output. Tapi kalau ideal itu berarti ini berubah, ini langsung berubah. A set of inputs I/O to IN di sini are presented to the CLU, which produces a set of outputs according to mapping functions F, O, and FM. Ini jadi black box-nya kan seperti ini, ada input dan ada output. Ada input banyak, ada output banyak. Tapi paling tidak gitu ya, ada satu input dan satu output gitu ya. Paling tidak. Bisa juga 2 input, 1 output. Bisa juga 5 input, 1 output. Atau bisa juga 4 input, 8 output juga boleh. Jadi tidak harus outputnya lebih kecil. Bisa lebih besar atau lebih banyak ya. 4 output, di sini 16 output juga boleh. Nanti akan kita lihat bentuk-bentuk. Nah, truth table, ini tabel kebenaran. Ini dibuat oleh Boole. Kalau saudara pakai pemrograman Boolean itu, ini yang mengenalkan adalah ini, George Boole. Ini sudah abad ke-19 itu ya, sudah lama, sudah berapa tahun, 170 tahun, sampai 110 tahun ya. Kemudian dilanjutkan oleh ini Shannon-nya. Outputs are computed for all possible input combination. How many input combinations are there? Nah, di sini tergantung dari gambarnya. Consider room with two light switches. How much they look. Nah, ini contoh kalau dulu gitu ya. Ini disebut saklar hotel. Tapi sekarang kelihatannya tidak ada lagi yang seperti ini modelnya gitu ya. Jadi saklar hotel itu begini. Saklar ini yang satu ditaruh di dekat pintu. Saklar yang ini satunya ditaruh di dekat tempat tidur gitu ya. Kalau orang ke hotel itu kan biasanya untuk istirahat tempat tidur gitu ya. Maka lampunya itu bisa dinyalakan maupun dihidupkan dari 2 tempat itu. Misalnya pas masuk itu kan misalnya, kemudian dinyalakan dari switch A ini. Setelah itu ke tempat tidur. Nah, mestinya kalau ingin mematikan lagi kan pergi lagi ke dekat pintu untuk memastikan saklarnya itu. Tapi kalau model seperti ini maka saklar yang satu ini bisa digunakan untuk mematikan. Di pas ini sudah mau istirahat, sudah mau tidur, kemudian saklarnya ini dekat dengan tempat tidur, ya sudah matikan lewat sini. Nah, kalau pagi-pagi bangun mau menyalakan lagi, ya nyalakan dari sini, dari dekat tempat tidur itu, maka lampunya akan nyala. Kalau mau keluar kemudian matikan dari sini, dari yang dekat pintu. Tapi tidak selalu bahwa yang menyalakan itu yang dekat pintu, yang mematikan itu yang dekat ini bisa ditukar gitu ya. Artinya pada saat orang misalnya 2 orang gitu ya, 2 orang menempati satu hotel gitu ya.
dua-duanya bawa pintu, bawa kunci magnetek ya. Nah, kemudian pada saat pertama kali si A ini akan datang, kemudian menyalakan, kemudian tiduran udah capek, kemudian mematikan lewat sini. Nah, kalau yang si B datang di sini, buka pintu, melihat lampunya mati. Nah, kalau ini diubah posisi saklarnya, maka kemudian lampunya akan menyala juga. Nah, sehingga penyalaan lampu mematikan itu bisa dari sini maupun dari sini. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, ini saklarnya kan ada dua gini. Dia ada naik, ada turun. Di sini ini juga naik, ada turun. Nah, kita bisa perhatikan di sini bahwa kalau ini naik misalnya berarti ini akan terhubung ke sini, kalau ini turun akan terhubung ke sini. Yang ini akan terhubung di tengah, yang ini akan terhubung di tengah. Sehingga kalau ini naik misalnya ya, ini naik berarti ini kan nyambung ke sini, ini nyambung ke sini, berarti ini tidak, lampunya tidak nyala, mati. Nah, tapi kalau ini turun berarti alur sinyalnya itu dari sini. Ini tadi naik ya, ini naik sini, lewat sini, kemudian ke sini, ini saat gandeng ke sini berarti ada lampunya akan nyala. Nah, posisi naik dan turun itu diberi nama 0 atau 1 gitu ya. Misalnya, nah ini misalnya. Ini oke, yang lebih mudah misalnya. Yang 0 itu turun, yang naik itu 1. 0 turun, yang naik 1. Nah, ini A, ini B, gitu ya. Switch A, switch B. Kalau posisi seperti ini berarti ini 00. Turun semua kan 00. 00 lampunya nyala atau mati. Kita lihat di sini. Ini kan ke sini, ini ke sini, nyambung ke sini, ke sini. Ini putus, berarti tidak nyala. Oke, mati. Berarti ditulis ini. 00, set itu lampu. Jadi 00 lampu mati. Nah, gitu. 00 lampu mati. Nah, kemudian oke, yang B ini dinaikkan ke atas. Berarti posisinya adalah 01. Gimana kalau 01? Ini akan 0 ke sini, berarti nyambung. Ini ke sini. Kemudian ini akan ke sini. Ini nyambung. Nyambung ke sini berarti dia akan ke sini nyambung, berarti setnya akan menyala. Sehingga di sini tulis 1. Di 01 akan 1. 1 artinya menyala. Nah, kalau dibalik, yang A itu naik, yang B turun, ini naik, berarti ini akan lewat sini sinyalnya listriknya. Sini ini akan gandeng, berarti ke sini, berarti setnya nyala, berarti 10 akan nyala. Kalau naik semua 11, ini 1, ini ke sini, ini putus karena ini naik, ya, sehingga tidak menyala. Nah, sehingga 0 di sini. Nah, inilah tabel kebenaran. Jadi dengan mendefinisikan A turun itu 0, A naik itu 1, dan B yang turun juga 0, yang naik 1, maka kombinasi 00 akan menyebabkan lampu mati 0. Lampu mati dinyatakan 0, lampu hidup dinyatakan 1. Ini 00, 0, 01, 1, 10 nyala, 1, 11 mati 0. Nah, ini adalah tabel kebenaran. Jadi tabel kebenaran itu adalah kombinasi input dan output. Nah, kalau inputnya ada 2 dan kemungkinan nilai masing-masing input hanya 0 dan 1, maka kombinasinya ada 4. 00, 1, 10, 11. Dan outputnya ya, tergantung hasilnya apa di sini. Tapi di sini hanya bisa 0 atau 1. Oke. Nah, bisa juga kalau menandainya atau memberi namanya itu beda gitu. Misalnya kalau mati itu 1, kalau nyala itu 0, bisa juga gitu ya. Ini 00, ini 1, 01 ini nyala, 0, 100, 11, 1. Ya. Jadi perlu konvensi atau perjanjian ya. Kalau nyala diberi nilai atau kode 1 atau 0. Tadi kan di sini kalau turun diberi kode 0, kalau 1
untuk naik. Nah, itu kan juga perjanjian atau konvensinya. Jadi tidak harus sama antara satu dengan yang lain. Tapi kalau kita harus kerjasama dalam tim, ya mestinya harus sama itu kodenya supaya tidak membingungkan. Nah, demikian juga kalau kita punya alat, nanti oke, kalau 1 itu artinya 5 volt, kalau 0 itu 0 volt. Nah, maka ya harus disesuaikan. Kalau kita punya alat kemudian disambung dengan alat lain dengan standar yang berbeda, ya tidak cocok nanti. Jadi perlu disesuaikan. Nah, maka kemudian muncul standarisasi untuk rangkaian itu. Yang terkenal adalah TTL, ya. Transistor logic. Itu perjanjiannya adalah 0 untuk 0 volt untuk 0, 5 volt untuk 1. Tapi kita tidak harus mengikuti itu. Tapi kalau ingin bekerja sama, ya mestinya pakai aturan atau standar itu. Oke, nah ini fungsi yang sudah Anda kenal ya. Di pemrograman, di bentuk-bentuk yang lain, logika, itu juga ada ini. AND, XOR, OR, kemudian NOR, kemudian NAND. Ya ada AND, XOR, kemudian OR. Kemudian ini NOR, XNOR, dan NAND. Oke, ini tabelnya. Jadi AB inputnya, kemudian ini kalau operasi atau fungsinya, fungsi false di sini, maka hasilnya akan false, jadi 0 terus. Karena false dikatakan disimbolkan sebagai 0. Kalau true di sini ya 1 semua, apapun nilai dari input. Nah, itu false dan true. Nah, AND, operasi AND itu akan true, di sini true, kalau A dan B true. A dan B true. OR itu akan false, ini 0 false, kalau A dan B false. A-nya false, B-nya false. Maka OR-nya akan false. Nah, ini true. Kemudian ada XOR. XOR itu apa? Panjangannya apa XOR? Ada yang tahu? Ada yang tahu XOR apa? Eksklusif OR ya? Exclusive OR. Eksklusif. Ya, exclusive OR, betul ya. Itu OR yang bagaimana? OR yang eksklusif. Kenapa disebut exclusive OR? Karena hanya akan bernilai 1 kalau inputnya berbeda, Pak. Berbeda, ya. Jadi kalau OR biasa itu kalau semua 1 atau satunya lebih dari 1 itu akan 1. Ya. Tapi kalau exclusive OR itu untuk 1-1 tidak 1 tapi 0. Menjadi eksklusif ya, OR-nya eksklusif. Jadi hanya 0 1 1 0, kalau 2 ya itu akan XOR, exclusive OR ya. Nah, kemudian ada NAND. NAND itu apa? NAND. Apa itu NAND? NAND ya, NAND. Ada N, ada NAND.
Not N ya Pak? Not N, ya betul, not N. Jadi NaN itu not N. Jadi XOR tadi eksklusif OR, ini NaN itu not N. Not N itu ya N dinotkan, gitu ya. Dinot itu berarti dinegasikan. Jadi kalau saudara perhatikan di sini N itu kan 0001 dan di NaN itu jadi 110 negasinya. Oke, nah ini NOR juga not OR. Nah, XNOR itu eksklusif NOR. Jadi NOR itu ini XNOR itu ya not dari XOR itu, not XOR balikannya. Kemudian di sini ada A, nah ini ada bar ya, B bar itu artinya not, dibaca not, jadi A, N, not D. Jadi B-nya dinegasikan dulu, baru di-N-kan dengan A. Sehingga di sini B-nya ini menjadi 1, ini 0, ini 1, ini 0. Baru di-N-kan dengan A. Jadi 01, ini 00, ini 10, maka di sini 11 jadinya. 11, maka di sini hasilnya akan 1. Kemudian ini menjadi 10 karena not B, hasilnya adalah 0. Nah, ini kebalikannya. A-nya yang dinotkan, sehingga dia akan bernilai 1 di sini. Karena ini akan kalau dinotkan menjadi 1, ini 1, 1, di sini akan 1. Nah, demikian juga yang lain ini. Nah, ini simbolnya adalah OR. A plus not B itu artinya A or not B. Jadi berarti yang di-OR-kan adalah A dengan not B. B-nya dinotkan dulu. Ini akan not berarti 01, ini 10, 10. Ini 10 berarti ini 11, dia akan 1. Ini 00 karena ini 11 akan 1 dan 10 akan 1 karena ini OR. Nah, ini kebalikannya. Not A plus D itu berarti not A di-OR-kan dengan B. Oke. Nah, kalau tadi simbol-simbolnya, nah sekarang di rangkaian elektronika itu ada simbol rangkaiannya. Simbolnya seperti ini. Nah, kalau kita rangkaian, kita menggambar simbolnya ini, bukan dengan apa ininya, tapi dengan simbolnya ini. Nah, N itu simbolnya seperti ini ya. N dengan 2 input, A, B, dan ini outputnya F. Gambarnya seperti ini, ini N. Nah, gambarnya gitu. Nah, ini OR. Nah, perbedaan antara N dan OR di sini itu lengkung, kalau ini datar ya. Ini lengkung, kemudian ujungnya di sini lancip, di sini tidak begitu lancip ya. Nah, itu OR, di perbedaan N OR ini jelas ya. Kemudian di sini ada buffer. Buffer itu ya input outputnya sama, FA. Nah, di sini ada not inverter negasi. Nah, ini ada simbol bulatan. Ya. Di bulatan di sini itu menyimbolkan not atau inverter, sehingga kalau saya tambahkan di buffer maka buffernya menjadi inverter. Kalau saya tambahkan di N menjadi NaN. Kalau saya tambahkan di sini OR menjadi NOR. Sehingga simbolnya yang pokok adalah ini N, OR, kemudian NOT atau buffer. Gitu ya. Buffer tidak ada bulatannya, kalau NOT ada bulatannya. Nah, ini ditulis, be careful about the nose of the kid when throwing N and versus OR. Nose-nya itu ya ini pesek ya, ini mancung gitu. Ini datar, ini lengkung. Nah, ini yang pakai not ya, not N. Nah, ini notnya itu bulatan kecilnya ini. Ini menjadi not, ini menjadi not OR. Ini nah eksklusifnya pakai garis jajar di sini ya. Eksklusif OR, OR-nya kan yang ini. Kalau eksklusif berarti tambahan garisnya ini. Ini eksklusif NOR, ini gini. Ya, NOR dikasih. Oke, jadi simbolnya itu ini N, OR, kemudian NOT, ini NaN, NOR, XOR, dan XNOR.
Nah, ini yang akan kita pakai nanti dalam menggambar rangkaian-rangkaian. Nah, ada juga yang inputnya 3 seperti ini ya. ABC ini bentuk N ya, berarti ini F sama dengan A, N, B, N, C. Atau sering disingkat saja ABC gitu, berarti ABC itu artinya A, N, B, N, C. Ada juga yang inputnya yang salah satu dikasih bulatan, ini berarti not. Karena ini NOR, ya, maka F di situ adalah A, ini plus not B, kemudian dinotkan sehingga menjadi ini. A plus not B, berarti A or not B, dinotkan ini not semuanya. Itu adalah NOR. Nah, kalau ini outputnya 2. AB ini OR ya, tapi outputnya 2, ini yang positif atau yang tidak negasi, ini yang negasi. Ini istilahnya adalah complementary output, ya, karena outputnya ada yang normal biasa dan ada yang negasinya. Gitu. Ini variasi, tapi jarang dipakai ya. Tapi kalau nanti ketemu ya, ini jarang dipakai. Yang sering yang ini atau ini juga masih bisa ya, nanti dibuat. Ini yang jarang. Nah, ini masuk ke dalamnya gitu ya. Kenapa bisa menjadi inputnya tadi ya. Misalnya ini contohnya adalah inverter ya. Menggunakan transistor. Nah, transistor itu ini. Ini simbol transistor ya. Kalau saudara pernah belajar elektronika untuk pasang komponen itu ya kenal ini transistor itu ya. Nah, di sini ada 3 kaki. Ada base atau basis, kemudian ada kolektor dan emitor. Nah, transistor itu sifatnya adalah kalau ada sinyal atau ada arus di base ini, maka arus itu akan masuk ke sini sesuai dengan arah di sini ya. Nah, ini kebetulan adalah arahnya adalah arah PNP ya, positif, negatif, positif. Dia akan ke sini, dan dia akan masuk ke sini ya, kemudian ke sini. Nah, pada saat arus ini masuk, maka ada arus masuk juga dari sini, dari VCC-nya itu ya. Ini VCC, ini ground, ini masuk ke sini. Nah, sifat dari transistor salah satunya adalah memperkuat arus di situ ya. Sehingga kalau di sini misalnya 1 miliampere, di sini bisa menjadi 10 miliampere misalnya, berarti diperkuat 10 kali. Nah, tergantung dari transistornya gitu ya. Transistornya punya penguatan berapa. Nah, misalnya 10 mudahnya gitu ya. Nah, kalau di sini 1 miliampere, maka di sini akan muncul 10 miliampere. Nah, kalau di sini 10 miliampere, maka kemudian kita bisa menghitung voltasenya dari yang ada di situ. Kalau di sini masuk, berarti dia akan voltase di sini adalah tegangan dari ground sampai ke sini. Nah, kalau idealnya dari ke sini itu tidak ada hambatan. Nah, kalau tidak ada hambatan berarti tegangannya 0. Nah, tidak ada hambatan. Kalau ada hambatan berarti kan tegangannya itu I kali R. Ada R-nya itu. Nah, kalau tidak ada R-nya kan berarti R-nya 0 ya tegangannya akan 0. Nah, sifat seperti itu yang dipakai untuk operasi. Ini contohnya, kalau di sini ada arus, nah kalau di sini ada arus itu artinya di sini 1 misalnya gitu ya, maka di sini akan ada arus besar dan di sini tidak ada tegangan. Nah, kalau digambarkan lebih lengkap seperti yang ini V in, ini V out, ini VCC, ini R itu R beban. Nah,
pada saat V-in, ya, V-in ini kecil, nah, belum bisa men-trigger. Nah, ini biasanya berisi apa tuh? Seperti diode itu ya, tegangannya 0,6 itu baru bisa kalau selisih di sini 0,6 maka bisa menghantarkan arusnya itu. Tapi kalau kurang dari 0,6 volt maka arusnya tidak diteruskan atau tidak ada arus dari A ke sini. Nah, sehingga pada saat ini masih kecil maka tidak ada arus di sini. Kalau tidak ada arus di sini berarti tegangan di sini akan sama dengan tegangan di sini. Atau kalau ini dihitung bebannya, maka ya tegangan di sini akan sama dengan tegangan di sini dikurangi tegangan beban. Nah, ini akan mendekati sana kalau bebannya kecil. Nah, oke, ini grafiknya seperti ini. Jadi, misalnya VCC-nya itu 5 volt, ini 5 volt. Ini R-nya 400 ohm. Nah, ini 400 ohm, ini RL-nya ini. Maka kemudian kalau diberi arus atau tegangan di A di sini, tegangan 0 ya dia tetap di sini 3,5. Ini perhitungannya adalah dari sini 400 kali I-nya di sini. Nah, di sini terhitung 3,5 volt, jadi berkurang di sini adalah 1,5 volt. Nah, outputnya adalah 1,5. Nah, kalau tegangan di A diperbesar di sini, terus misalnya sampai di sini, kelihatan di sini ya, 0,6, ini adalah tegangan batas untuk diode. Ya. Nah, kalau lebih dari 0,6, ini akan ada arus di sini. Nah, kalau di sini ada arus, maka tegangan di sini akan berkurang. Karena ada yang lewat sini, berarti ada tegangan di sini. Ada tegangan yang di sini itu akan berkurang. Nah, sehingga di sini akan berkurang, turun. Makin besar V-in-nya, makin berkurang banyak. Nah, contohnya di sini sampai ke misalnya ini berapa? 1,4, nah 1,5 di sini ya misalnya 1,5. 1,5 itu tegangannya di sini, maka di sini akan drop atau turun ya. Sehingga tegangan antara ini dan ini itu akan menjadi hanya 0, berapa ini? 0,1 misalnya di sini. Nah, ini terus sampai 0,1 ini baru mau diberi tegangan 2, 3, 4 itu di sini akan 0,1. Nah, dengan demikian kalau kita definisikan atau kita kodekan bahwa tegangan di antara 0 sampai misalnya berapa? Setengah atau sampai 1 saja ya. 0 sampai 1 itu akan diberi simbol 0, kemudian yang 4 sampai 5 volt itu diberi simbol 1, maka kalau tadi ini di antara ini berarti ini adalah diberi nilai 0 gitu ya, atau simbolnya 0. Nah, kalau di sini 0 di sini ada nilai 3,5. Nah, 3,5 itu misalnya masih dianggap 1. Misalnya batasnya 3. Nah, itu ada persentasenya juga. 3 atau 2,75. Dan standarnya gitu ya. Maka intinya di sini adalah kalau di sini kecil di sini 0 sampai 1 di sini itu sampai 1,5, nah, maka di sini akan 1 atau tinggi. Sedangkan kalau di sini tinggi, di sini akan rendah. Nah, berarti itu kan seperti negasi tadi ya, balikannya. Oke, maaf ini baterai saya mau habis, saya ambil baterai dulu.
Sampai mana tadi? Oh ini 1 0-nya. Nah, jadi sekarang kalau diberi input rendah akan menghasilkan output tinggi. Nah, berarti itu kan seperti negasi. Ya. Maka proses negasi itu dipakai transistor ini. Nah, disimbolkan kemudian seperti yang paling kiri di sini A, itu inverter. Nah, simbolnya di sini A, di sini not A. Ini A, ini not A. Kalau di sini tinggi, ini akan rendah. Kalau di sini rendah, di sini akan tinggi. Nah, ini adalah disimbolkan dengan sederhana seperti ini. Nah, biasanya kemudian VCC dan ground-nya itu tidak digambar. Itu karena bikin ruwet gitu ya. Ya dianggap saja sudah tahu bahwa komponen ini ataupun gerbang, nanti istilahnya menjadi gerbang, itu selalu memerlukan power supply, ada plus minusnya atau posisi VCC dan ground-nya, tapi tidak perlu digambar untuk menyederhanakan penggambaran rangkaian. Nah, ini inverter. Nah, ini perjanjian 01-nya tadi gitu ya. Dianggap 0 itu kalau 0 sampai 0,4 ini misalnya. Ini untuk apa? Input. Kemudian ini untuk outputnya. Nah, 0 sampai 0,4 itu dianggap 0, logika 0. Kemudian 2,4 sampai 5 itu dianggap sebagai logika 1. Ini untuk input, ini untuk output. Itu 0 sampai 8, outputnya itu 0. Kemudian 2 sampai 5 itu logika 1. Nah, di tengah itu ada daerah yang tidak boleh. Nah, maksudnya tidak boleh itu tidak boleh input atau output. Nah, ini inputnya ya. Input itu bernilai di antara ini 0,4 atau 2, sampai 2,4. Kenapa? Karena ini membingungkan gitu ya. Kalau misalnya nilainya itu 2 itu dianggap 1 atau 0. Kalau nilainya 1 misalnya dianggap 1 atau 0. Nah, supaya tidak bingung maka ya ini jangan ada nilai di antara ini. Nah, kalau ada di antara itu, kalau tidak diperhitungkan nanti bisa rangkanya menjadi error gitu ya. Karena maunya 0 tapi tidak sampai 0,4 masih 0,7 misalnya. Nah, itu menjadi error. Demikian juga di outputnya. Nah, sehingga di sini forbidden rings itu maksudnya adalah jangan sampai ada nilai di antara itu. Ini untuk output, ini untuk input, ini untuk outputnya. Tuh. Itu assignment nilai 0 dan 1. Ini menurut TTL ya. Nah, definisi dari transistor logik. Nah, ini contoh untuk NAND dan NOR. Nah, kalau NAND itu kayaknya nih transistornya 2 gitu ya. Nah, transistornya 2, ini outputnya di sini. Nah, saudara perhatikan bahwa ini A, ini B ya. Kalau A-nya itu ada arus atau ada tegangan yang masuk ke sini atau bernilai 1 gitu ya. Kalau A-nya 1 berarti dia akan masuk ke sini. Nah, kalau di sini 0 maka berhenti di sini. Jadi tidak berhasil menjadi ada arus gitu. Nah, berarti ini akan mati ya, kita sebut mati aja gitu ya. Jadi kalau tadi di sini ya, kalau ini 1 ini akan hidup. Kalau ini hidup, ini akan drop dan akan menjadi 0. Gitu ya. Nah, demikian juga di sini. Kalau ini 1 ini akan hidup. Transistor ini hidup. Tapi kalau ini 0, maka ini akan mati. Kalau ini mati ya nggak jadi hidup dua-duanya. Jadi akan mati. Di sini berarti di sini akan naik atau ikut yang di atas. Berarti dia akan 1. Sehingga kalau ini 1, 0, di sini akan 1. Ini operasi NAND.
Sebaliknya kalau di sini satu-satu, ini satu-satu, berarti ini hidup-hidup, berarti ini akan ada arus atau ada tegangan masuk ke sini, ini hidup semua, maka ini akan drop, ini menjadi 0. Jadi kalau satu-satu ini outputnya akan 0. Nah itu sesuai dengan NAND tadi. Sebaliknya kalau yang di sini 0, di sini 1, ya di sini 0 mati, berarti dia akan tetap mati di sini. Ini ya walaupun di sini hidup, ini tidak akan ada yang diteruskan ke sini karena ini mati. Maka ini akan dua-duanya dianggap mati sehingga di sini akan hidup. Maka di sini akan 1. Nah, sehingga kalau ini 01 ini akan 1. 00 ya mati semua ya di sini akan 1. Itu NAND ya. Nah, sedangkan kalau NOR itu ini. NOR berarti ya kalau ini hidup, ini hidup, berarti ada arus ke sini. Nah, kalau ada arus ke sini, berarti ini tegangannya akan drop. Nah, kalau drop berarti ini akan 0. Jadi kalau di sini 1, di sini akan 0. Tidak terpengaruh dengan yang di sini gitu ya. Jadi kalau ini 1, 0, ya ini akan 0. Kalau 01 berarti ini 0, ini 1, berarti ini yang hidup. Nah, tetap ada arus ke sini. Maka ini akan menjadi 0 juga. Kalau 1, 1 ya ada yang lewat sini, ada yang lewat sini, berarti ya tetap 0 di sini. Tapi kalau 1, 1, ini 1, ini 1, berarti ini lewat sini semuanya. Kalau 00, sorry. Kalau 00 berarti ini mati, nah ini akan naik atau ikut yang di atas, berarti ini 1. Sehingga ini 00 ini kan bernilai 1. Nah, itu NAND, NOR. Nah, bagaimana kalau N? Tadi kan di sini ada NOR, inverter, NOT ya. Di sini ada NAND dan NOR. Bagaimana kalau N? Nah, ternyata N itu diperoleh dengan menyambung output dari NAND itu ke negasi di sini. Nih, gitu ya. Nah, sehingga menjadi NAND itu menjadi N. Nah, untuk mendapatkan N itu NAND disambung dengan NOT. Sehingga negasinya akan hilang sehingga NAND. Jadi rangkaian N itu lebih kompleks atau lebih banyak penggunaan transistornya daripada NAND. Nah, kalau kita beli rangkaian komponen jadi itu lebih murah NAND. Ya, NAND itu ya ini saja transistornya 2 itu, tapi kalau N itu transistornya menjadi 3 sehingga lebih mahal. Walaupun ya tidak mungkin kalau sekarang mungkin karena sudah produksi massal ya tidak berubah banyak. Demikian juga OR. OR itu diperoleh dengan menyambung output dari NOR itu ke NOT sehingga NOR dinotkan jadi OR. Ya perlu 3 transistor juga. Oke, kemudian ada lagi namanya three-state buffer di sini. Three-state buffer adalah buffer tapi ada C-nya di sini ya. Nah, C-nya itu akan pengaruhi dari F di sini. Di F itu akan sama dengan A dengan C di sini. Kalau C-nya itu 1, di sini 1, maka di sini akan 1. Jadi kalau di sini C-nya itu 0, nah ini tidak masuk. Tidak masuk ke sini. Di F-nya itu menjadi high impedance. High impedance itu artinya impedansi tinggi. Tidak terhubung antara F dan A. Nah, nanti akan dipakai di memori itu ya, di register atau di memori. Kalau ingin membaca memori, maka ini di-on kan, maka nilai ini masuk ke sini.
jalur busnya. Tapi kalau ini dimatikan, ini tidak terhubung sehingga seolah-olah tidak tersambung antara A dan F. Nah ini yang sama seperti ini tapi controlnya, C itu controlnya itu dikasih buffer, dikasih apa namanya, bubble, dikasih not, sehingga kalau di sini 0 baru ini aktif, kalau di sini 1 di sini akan tidak aktif. Tidak aktif artinya F sama dengan ini. Ini adalah high impedance, ya. High impedance itu impedance tinggi, tidak terhubung dengan inputnya. Oke, ya. Baik, mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Tidak ada, oke. Belum ada, Pak. Masih bisa dicerna ya. Oke, nah sekarang ini prinsip Boolean algebra ya. Ini mestinya sudah dipelajari juga di logika, kemudian di apa lagi itu? Ya logika ya biasanya. Jadi kalau ada AB itu, nah ini apa? Komutasi, komutatif, sifat komutatif. Ini AB sama dengan BA, plus B sama B plus A. Ini A and B sama dengan B and A, ini A or B sama dengan B or A. Ini sifat distributif. Nah, sifat distributif itu A and B or C itu sama dengan A and B or A and C. Demikian juga di sini. A or B and C itu sama dengan A or B dikalikan atau di-n-kan dengan A or C. Ya, ini yang tidak apa ya, tidak kelihatan di aritmetik. Kalau di aritmetik kan biasanya ini. Kemudian identitas untuk OR itu adalah 1 ini. 1 di OR kan dengan ini A N ya, di N kan dengan A itu hasilnya A. Tapi untuk OR itu 0 ya, 0 OR A ya A. Kemudian komplement itu ya komplementnya dikomplementkan jadi 0, kalau ini dikomplementkan jadi 1. Untuk OR. Terus ini teorema 1 atau 0. Ini 0 dengan di-n-kan dengan apapun jadi 0, 1 di-or-kan dengan apapun jadi 1. Kemudian ini idempoten, ya idempoten itu ya AA ya jadi A plus A juga jadi A. Ini adalah asosiatif. Kurungnya mau dipindah di depan, di belakang sama saja kalau dia sejajar. Involusi ini di not-notkan ya kembali ke dirinya sendiri. Ini De Morgan, A and B itu sama dengan not A or not B. A or B not itu kan sama dengan not A and not B. Nah, ini adalah konsensus. Konsensus itu seperti ini. Ini ada AB. Nah, kalau kita lihat ini AB BC gitu ya, AB BC. Nah, di tengah itu ada not AC. Maka hasilnya adalah AB not AC. Ini untuk konsensus. Nah, ini berlaku juga untuk yang OR di tengah di N-kan dengan ini ya. Ini kan miripnya. A or B di sini B or C. Kemudian ada not A or C. Maka hasilnya adalah A and B, A or B and not A or C. Ini absorpsi. A and A plus B itu sama dengan A. Ya, apapun nilai B itu tidak berpengaruh terhadap hasilnya di sini. Karena ini ada AA. Ini kalau diuraikan menjadi AA itu ya A plus B, A plus
plus B ya sama dengan, bisa hilang dengan A-nya itu. A plus B itu akan menjadi A. Kemudian A plus AB juga akan menjadi A. Ini absorpsi. Nah ini, ya nanti kalau lupa ini bisa dilihat lagi rumusnya itu, sifat-sifat di aljabar Boolean. Ini teorema De Morgan, ya penjelasan tadi, ini tabelnya sama itu ternyata. Ini pembuktian dari teorema De Morgan. Terus ini, nah ini implementasi dengan NaN, ini NaN dari OR di sini ya. Ini OR jadikan NaN. NaN kemudian di sini NOT kan. Jadi OR itu sama dengan NaN seperti ini. Nah ini NOT-nya diganti dengan NaN juga gitu ya. Ini NaN yang inputnya disambung itu akan menjadi NOT. Karena kalau ini A-nya 0 berarti ini akan hasilnya di sini inputnya 0, outputnya kan 1. Kalau ini 1 berarti ini inputnya 1, berarti outputnya akan 0 karena ini NaN. Nah, itu seperti ini guys, sehingga ini adalah bentuk OR dari NaN. Terus sama ini contoh fungsi mayoritas. Fungsi mayoritas. Nah, ini ada fungsi mayoritas. Ini tabelnya seperti ini, A, B, C, outputnya F. Ini ada minterms. Minterm itu untuk menamai atau melabeli indeksnya di sini. ABC itu kan bernilai 00, 01 sampai 111. Maka itu diberi indeks sesuai dengan nilai desimalnya di sini ya. 00 itu 0, 01 itu 1, 010 itu 2. Sampai misalnya 101 itu 5 dan seterusnya sampai 7, 111. Nah, ini outputnya akan bernilai 1 di sini, di 3, di 5, di 6, di 7. Nah, maka nulisnya seperti ini. M itu hasil dari sini, mintermnya itu. Nah, ini akan delay, yang bernilai 1 ini ya. Jadi ini ditulis not, ini not A, B, C. Ini ditulis sukunya ini. Kemudian yang ini satu lagi, 101. Maka nulisnya menjadi A, not B, C. Kemudian di sini ada lagi 110, berarti A, B, not C. Kemudian di sini 111 berarti A, B, C. Atau bisa ditulis indeks mintermnya itu. Tadi kan ini 3, ini 5, ini 6, ini 7. Berarti ditulis M3, M5, M6, M7. Nah, atau nah ini sigma maksudnya. Bentuknya sigma. Bentuknya sigma. Saya nggak nulis sigma di sini. Sum. Nah, ini sigma maksudnya ya. Ini sigma. Bukan apa itu? Sorry. Mana tadi? Hilang. Oh, saya escape. Gila. Tuh, tadi. Mana tadi? Mana tadi?
Share window. Nih. Ya. Oke. Oke, jadi itu sigmanya tadi hilang lagi. Sigmanya. Nah, itu sigma ya. Ini sigma. Itu sum. Sini ya, ini tidak tergambar. Mestinya sigma. Sigma M mestinya gitu ya. Oke, ini saya betulkan sigma M. M-nya itu maksudnya midterm ya. Sigma midterm dari itu. Nah, ada sigmanya. 3, 5, 6, 7. Oke. Sorry. Nah, nah ya kita buat tabelnya. Tabel kebenarannya itu ini kalau gambar timbangan ini menyatakan bahwa ABC itu lebih banyak mananya, lebih banyak nolnya, lebih banyak satunya dari 3 itu. Kalau lebih banyak 1, maka F-nya akan bernilai 1. Kalau lebih banyak 0, maka akan bernilai 0. Ini 0 berarti 0 semua ya. 0, 0, 1 lebih banyak nolnya, maka 0. 0, 1, 0 lebih banyak nolnya, karena di sini nolnya 2. Satunya 1, maka outputnya 0. Nah, ini nama dari, maksud dari nama mayoritas, fungsi mayoritas. Jadi mayoritas dari 3 input itu nilainya 0 atau 1. Maka itu akan menjadi output. Oke. Oke. Nah, kemudian dari rangkaian tadi, kemudian bisa, atau dari tabel ini kemudian bisa digambar. Ini ya, A, B, C, A not, B not, C, atau 3, 5, 6, 7 tadi bisa digambar ini. Nah, ini untuk suku yang not A, B, C, ini yang suku A not B, C, ini A, B not C, dan ini A, B, C. Ini memakai gerbang N, ini memakai gerbang OR. Kemudian ini not karena ini yang nyambung ke sini adalah C gitu ya, tapi yang nyambung ke sini adalah not C. Berarti ini adalah not C, sehingga di sini AB ini A dari sini, kemudian ini dari sini B. Nah, ini menjadi C, not C. Nah, ini not C dari sini. Sehingga ini adalah A, B, not C. Nah, begitu seterusnya. Jadi prosesnya adalah seperti itu. Dari kasus kemudian dibuat tabel kebenarannya, kemudian dibuat rangkaiannya. Urutannya akan seperti itu kalau kita buat rangkaian digital. Untuk yang simpel ya. Ini yang kombinasional. Di kombinasional itu kita bisa pakai tabel kebenaran. Nah, ini cara gambarnya seperti ini. Ini digambar dianggap bersambung gitu ya, nyambung gitu. Tapi kalau ini tidak nyambung, ini tidak nyambung. Yang nyambung ini, gitu ya. Ini nyambung. Tapi bisa juga cara lain. Ini cara lainnya adalah ini. Kalau nyambung itu diberi tebal gitu ya, bulat tebal. Kalau tidak nyambung itu ya tidak ada apa. Atau bisa juga ini. Kalau nyambung ya digambar nyambung, kalau tidak berarti dilompati gini, ini melompat gitu ya. Ini artinya melompat, tidak nyambung gitu.
Nah, tergantung mau konvensinya mau yang ini atau yang ini. Lebih mudah yang ini karena nanti kita tinggal mempertebal yang nyambung itu daripada membuat lengkung gitu. Iya, suka-suka gitu ya. Dua-duanya bisa diterima. Nah, ini contoh yang pakai on or n dari mayoritas. Kita bisa pakai or n. Kalau tadi n or ya, n or ini or n tadi. Ini positif negatif, oke. Ya ini. Nah, oke, ini. Kalau kita di komponen, ini komponennya bentuknya seperti ini. Ini komponennya. Bentuknya seperti ini. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa itu? 14. 14 kaki. Nah, ini namanya kaki. Namanya kaki. Ini ya. Ini namanya kaki. Ini setiap, nah ini bentuknya, ini secara fisik memang seperti ini ya. Ini ada kotak seperti ini, gue ada di sini kaki-kaki. Nah di sini ada setengah lingkaran nih. Ini menunjukkan atasnya. Sehingga untuk mencari nomor satunya itu adalah dari atasnya itu ke kiri ya. Ini 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di sini 8, 9, 10, 11, 12 sampai 14. Ini 14 kaki. Ini misalnya datasheet untuk 7400. Ini adalah isinya NAND gate. Ini adalah NAND gate. Nah, gambarnya akan seperti ini. Nah, ini di kaki 1 misalnya ini adalah 1A, 1B, kemudian 1Y. Nah, ini berarti kalau kita lihat di sini ada 2A, 2B, 2C, 2Y, kemudian ada 3A, 3B, 3Y, 4A, 4B, 4Y. Nah, berarti AB itu adalah inputnya, Y itu outputnya. Berarti di sini sebetulnya ada 4 NAND. Nah, 4 NAND seperti ini. Ini 1A, 1B, dia akan di outputnya akan di 1Y. Berarti di sini ya, 1A itu ada di 1, 1B ada di kaki 2, 1Y ada di kaki 3. Maka di sini 1, 2, 3. Kemudian VCC-nya ada di 14. Ground-nya ada di 7. Ya. Sehingga 14 itu 2 kaki untuk ground dan VCC, kemudian 12 itu dibagi 4 jadi 3. Masing-masing untuk 1 gate atau 1 gerbang NAND. Nah ini speknya, ini supply voltage, ini voltage yang diharapkan bekerja adalah ini. Normalnya 5 tapi bisa juga kurang sedikit 475 atau lebih sedikit 525. Kemudian high level input voltage 2. Nah ini kalau 2 berarti dia akan dianggap 1. Ini low levelnya 0,8 batasnya. Ini minimum maksimum ya. 0,8 maksimum. Yang berarti antara 0,8 sampai 2 itu menjadi forbidden range. Ini outputnya, ini input ya tadi. Ini outputnya itu yang seperti mirip tadi. Ya ada I-nya tapi di sini ya. IDH dan IDL. Ini ya, I itu arus, kalau V itu voltage atau tegangan. Ini yang low, ini yang high. Kemudian ini ada temperatur T. Temperatur kerjanya adalah ini. Derajat Celcius berapa itu? 70 sampai 70.
minimum 0 sampai maksimum 70. Masih bisa. Dan seterusnya, ini data dari dataset. Saudara bisa peroleh dari internet juga bisa. Dataset 7400 gate, nanti akan muncul salah satunya ini. Dari Texas Instruments TTA. Oke, nah kemudian ini ada digital komponen, ya ini istilah saja. High level digital circuit design are normally created using collection of logic gates referred to as components rather than using individual logic gates. Nah, ada komponen itu berarti sudah berisi banyak logic gates yang menjadi satu kesatuan, ya. Kemudian jadikan satu fungsi tertentu. Level of integration, number of gates is an integrated circuit IC can roughly be considered as. Nah, ini istilahnya. Kalau isinya itu 10 sampai 100 gates atau 10 sampai 100 gerbang itu disebut SSI, small scale integration. Kalau 100 sampai 1000 itu MSI, medium scale integration. Kalau 1000 sampai 10.000 itu LSI, large scale integration. Kemudian yang very large itu yang 10.000 sampai lebih. Tapi ini ada peringatannya. This level are approximately, ya, jadi hanya perkiraan saja. But the distinction are useful in comparing the relative complexity of circuit. Nah, ini VLSI itu 10.000 lebih, ya. Tapi kalau kita lihat prosesor sekarang, ya, prosesor sekarang itu bisa jutaan isinya transistor gitu, ya. Tidak lagi ribuan, tapi jutaan transistor di dalam satu keping prosesor itu. Nah, sehingga itu menjadi ada yang disebut sebagai ultra large scale integration. Tidak very large lagi, tapi ultra large. Nah, ini akan memberi gambaran, ya, istilah-istilah. Oh, itu VLSI misalnya. Nah, kalau di sistem komputer ataupun di teknik apa itu, ya, ada mata kuliah ini VLSI design VLSI. Nah, di lab Elin itu baru datang atau baru dapat alat namanya PCB maker yang bisa untuk desain PCB, ya, tapi bukan VLSI. Nah, ini kita kurang yang untuk VLSI desain. Oke. Baik, mungkin ada pertanyaan? Pak mau tanya, Ya, silakan. tapi agak enggak soal apa namanya, soal mata kuliah ini, soal apa tadi, lab tadi loh Pak. Gimana? Kalau lab itu sendiri kita diizinkan penggunaan gimana gitu maksudnya Pak? Maksudnya kita boleh pakai aja atau boleh minjem atau gimana Pak kalau lab sendiri? Oh, lab Mohon maaf agak mulai cek. Lab Elins atau lab apa? Iya. Jadi di Lab Digo itu Elins ada lab, ya, labnya, ya, lab banyak, ya. Nah, yang mahasiswa Elins itu biasanya memakai lab Elins dan lab SKJ. Ya, SKJ itu sistem komputer dan jaringan. Nah, itu tempatnya kalau lab Elins yang riset itu ada di SIC lantai 3. Demikian juga yang lab SKJ itu juga di SIC lantai 3. Jadi mahasiswa boleh pakai, ya. Di sana ada apa namanya?
staffnya ya, staff yang ngurus itu. Jadi Anda ngomong saja mau pinjam atau mau pakai alatnya atau pakai labnya, nanti akan diberitahu bagaimana prosedurnya gitu. Jadi prinsipnya boleh dipakai, boleh dipinjam. Pinjam itu artinya dipakai di situ ya, tapi tidak boleh dibawa pulang gitu. Tapi karena alatnya terbatas. Jadi boleh, prinsipnya boleh dipakai untuk penelitian ataupun untuk tugas akhir misalnya. Nah biasanya kalau nanti banyak temannya mungkin malah disuruh bantu-bantu gitu ya, bantu-bantu proyek atau penelitian dari labnya. Nah, karena lab itu adalah lab research, biasanya sudah punya penelitian-penelitian, nanti bisa diminta bantuannya, bisa juga kalau sering-sering muncul di situ. Jadi lokasinya ada di lantai 3 SIC. Tahu ya gedung SIC? Oh, oke. Belum. Ke kampus Pak. Oh belum pernah ke kampus. Iya Pak. Makanya itu masih tanya-tanya dulu. Ya nanti kalau kampus nyari SIC gitu. Nanti akan di lantai 3 akan ada lab itu. Lokasinya dekat lapangan basket. Oh iya Pak. Ya, makasih Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak ada? Oke, ini sudah 3:30 ya. Kalau tidak ada ini kan akan saya akhiri. Kita akan lanjutkan minggu depan ya untuk contoh-contoh rangkaian yang lain di sini. Nah, ini akan saya share ke Elok ya. Nanti saya buat, belum selesai buatnya. Buat kelas di Elok, nanti saya akan langsung masukkan Anda sebagai student untuk bisa akses Elok. Punya email UGM kan ya? Semua punya mestinya. Ya. Oh ya, kemarin yang saya undang. Iya, lewat email. Nah, email itu yang akan digunakan lagi untuk akses Elok. Ya. Sudah tahu ya website Eloknya? Sudah Elok, Pak. UGM-ACID ya. Nanti akan saya buat kelas untuk elektronika S2. Gitu. Mungkin masih ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada akan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.